Selamat datang di Pemecah Sunyi, tempat di mana mitos kuno, legenda, dan kisah abadi kembali dihidupkan lewat suara dan imajinasi. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita menyelami dunia para dewa, pahlawan, dan monster yang melegenda. Mari bersama-sama kita hancurkan kesunyian dan membuka pintu menuju kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah epik yang akan kami hadirkan. Inilah Pemecah Sunyi. Tanah Kreta dan Hubris Raja. Selamat datang dalam kisah yang terjalin dari ambisi, kemurkaan ilahi, dan darah di bawah langit Yunani kuno. Malam ini, kita akan menjelajahi labirin yang gelap, tempat di mana monster terlahir dari nafsu yang terlarang, mitologi Minotaur. Kisah ini membawa kita ke Pulau Kreta, pusat peradaban Minoan yang perkasa. Di sana berkuasa Raja Minos, seorang raja yang angkuh dan berkuasa, putra dari Zeus sendiri. Ketika Minos merebut takhta, ia ingin membuktikan legitimasi kekuasaannya kepada rakyatnya dan para dewa. Ia berseru kepada Poseidon, dewa laut yang perkasa. Minos memohon sebuah tanda, seekor banteng yang akan muncul dari lautan, dan ia bersumpah akan mengorbankan banteng itu kembali kepada Poseidon sebagai persembahan. Laut pun bergolak, dan seekor banteng kereta putih yang luar biasa indah, perkasa, dan mempesona muncul dari ombak. Ini adalah bukti kekuasaan Minos. Namun, disitulah kesombongan, hubris. Minos menguasainya. Banteng itu terlalu indah. Minos tidak sanggup mengorbankannya. Ia menipu Poseidon mengganti banteng suci itu dengan seekor banteng lain dari kawanannya. Ia mengira telah mengakali dewa. Para dewa tidak pernah bisa ditipu. Kemurkaan Poseidon mendidih, namun alih-alih menghukum Minos secara langsung, dewa itu memilih hukuman yang jauh lebih keji dan memalukan. Kelahiran sang monster, Asterion. Kemurkaan Poseidon ditujukan kepada Ratu Pasiphae, istri Minos. Sang dewa menanamkan gairah yang tak tertahankan di hati Pasiphae. Gairah terhadap banteng kereta putih yang gagah itu. Ratu Pasiphae terperangkap dalam kutukan ilahi, menjadi gila karena nafsu. Dalam keputusasaannya, ia memanggil Daedalus, arsitek dan penemu ulung yang diasingkan dari Athena. Pasiphae meminta Daedalus untuk merancang sesuatu yang mengerikan. Daedalus, meskipun enggan, membangun patung sapi betina kayu yang berongga, dilapisi kulit sapi asli, sangat mirip dengan sapi sungguhan. Pasiphae menyelinap ke dalamnya. Dan di padang rumput Kreta, di bawah pengawasan para dewa yang mencibir, terjadi penyatuan yang tidak wajar. 9 bulan kemudian, Ratu Pasiphae melahirkan seorang putra. Ia bukan manusia biasa. Ia memiliki tubuh seorang pria, tetapi kepala dan ekor banteng. Makhluk hibrida mengerikan yang diberi nama Asterion si bintang, atau lebih dikenal sebagai Minotaur, banteng Minos. Minos terkejut dan malu. Monster itu adalah aib bagi tahtanya dan bukti nyata hubrisnya. Semakin Minotaur tumbuh besar, semakin liar dan buas sifatnya. Dengan selera makan yang hanya bisa dipuaskan oleh daging manusia. Labirint, penjara dan pengorbanan Minos tidak tega membunuh Minotaur. Bagaimanapun juga, ia adalah keturunan istrinya. Untuk menutupi rasa malunya,
Minos sekali lagi memanggil Daedalus. Ia memerintahkan Daedalus untuk membangun sebuah penjara yang mustahil ditembus, sebuah tempat di mana Minotaur bisa disembunyikan dan dikurung selamanya. Daedalus merancang labirint, sebuah labirin kolosal bawah tanah, dengan lorong-lorong berputar, jebakan, dan jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya. Begitu kompleks, sehingga bahkan orang yang membangunnya pun akan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Di jantung labirin itulah, di kegelapan abadi, Minotaur ditempatkan. Tak lama kemudian, tragedi lain menyerang. Androgeus, putra Minos, dibunuh di Athena, atau menurut versi lain, dibunuh karena kecemburuan setelah memenangkan Panathinaike Games. Minos menyerang Athena dan menuntut pembalasan yang mengerikan. Sebagai upeti, setiap tahun atau setiap 9 tahun, tergantung versi yang Anda percayai, Athena harus mengirimkan 7 pemuda dan 7 gadis bangsawan yang belum menikah ke Kreta. 14 nyawa muda dikirim untuk dilepas ke dalam labirin, ditakdirkan untuk tersesat dalam kegelapan, mendengar deru napas sang monster yang lapar, sebelum akhirnya menjadi santapan Minotaur. Selama bertahun-tahun, teror Minotaur mencekik Athena dan menghina Minos, yang tidak berdaya melawan siklus darah ini. Labirint, penjara dan pengorbanan Minos tidak tega membunuh Minotaur. Bagaimanapun juga, ia adalah keturunan istrinya. Untuk menutupi rasa malunya, Minos sekali lagi memanggil Daedalus. Ia memerintahkan Daedalus untuk membangun sebuah penjara yang mustahil ditembus, sebuah tempat di mana Minotaur bisa disembunyikan dan dikurung selamanya. Daedalus merancang labirint, sebuah labirin kolosal bawah tanah, dengan lorong-lorong berputar, jebakan, dan jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya. Begitu kompleks, sehingga bahkan orang yang membangunnya pun akan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Di jantung labirin itulah, di kegelapan abadi, Minotaur ditempatkan. Tak lama kemudian, tragedi lain menyerang. Androgeus, putra Minos, dibunuh di Athena, atau menurut versi lain, dibunuh karena kecemburuan setelah memenangkan Panathinaike Games. Minos menyerang Athena dan menuntut pembalasan yang mengerikan. Sebagai upeti, setiap tahun atau setiap 9 tahun, tergantung versi yang Anda percayai, Athena harus mengirimkan 7 pemuda dan 7 gadis bangsawan yang belum menikah ke Kreta. 14 nyawa muda dikirim untuk dilepas ke dalam labirin, ditakdirkan untuk tersesat dalam kegelapan, mendengar deru napas sang monster yang lapar, sebelum akhirnya menjadi santapan Minotaur. Selama bertahun-tahun, teror Minotaur mencekik Athena dan menghina Minos, yang tidak berdaya melawan siklus darah ini. Sang pahlawan, Theseus dan benang takdir. Setelah pengorbanan kedua, putra Raja Aegeus dari Athena, pahlawan muda yang gagah berani, Theseus memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri tirani ini. Ia mengajukan diri sebagai salah satu dari 7 pemuda yang akan dikirim ke Kreta. Ia bersumpah kepada ayahnya. Ia akan membunuh monster itu atau mati saat mencoba. Jika ia berhasil, ia akan mengganti layar hitam kapal dengan layar putih saat kembali. Setibanya di Kreta, takdir membawa Theseus ke hadapan Putri Ariadne, putri Raja Minos, dan Ratu Pasiphae. Ariadne seketika jatuh cinta pada keberanian Theseus. Ia tidak tahan melihat pemuda tampan ini menjadi santapan saudara tirinya yang mengerikan. Melanggar ayahnya sendiri, Ariadne berjanji untuk membantu Theseus. Syaratnya,
Theseus harus membawanya pergi dari Kreta dan menikahinya. Theseus setuju. Ariadne memberinya 2 benda penting, pedang atau gada suci yang telah disembunyikan, dan yang paling penting, seutas benang merah, benang Ariadne. Ikat salah satu ujungnya di pintu masuk labirint, bisik Ariadne, dan buka gulungannya saat kamu masuk. Itu akan menjadi pemandu hidupmu saat kamu kembali. Theseus memasuki labirint bersama 13 korban lainnya. Mereka mendengar raungan Minotaur, suara yang merobek dinding batu, dan membuat jantung mereka menciut. Dengan benang yang menuntun jalannya, Theseus mendesak maju, sementara para pemuda dan gadis Athena menunggu dalam ketakutan. Pertempuran dan konsekuensi Theseus akhirnya mencapai pusat labirint. Di sana, di kegelapan yang lembab dan berbau darah, ia berhadapan dengan Minotaur, sang Asterion yang malang. Makhluk yang tidak bersalah atas kelahirannya, namun haus akan darah karena kutukan para dewa. Pertarungan itu brutal. Theseus tidak melawan seekor banteng biasa, tetapi monster dengan kecerdasan manusia yang terperangkap dalam kemarahan hewani. Dengan kekuatan, keberanian, dan tekad, Theseus berhasil. Ia membunuh Minotaur. Beberapa versi mengatakan dengan pedangnya, yang lain mengatakan dengan tangan kosongnya. Minotaur Asterion jatuh. Kisah teror Minos dan kutukan Poseidon telah berakhir. Theseus mengikuti benang merah Ariadne, memimpin 13 temannya yang selamat keluar dari labirint. Theseus menepati janjinya. Ia membawa Ariadne bersamanya dan berlayar dari Kreta. Namun, dalam perjalanan, tragedi lain terjadi, seringkali di Pulau Naxos, di mana Theseus meninggalkan Ariadne, baik karena campur tangan dewa Dionysus atau karena kelelahannya. Dan dalam kesedihan dan kegembiraan yang tercampur aduk, Theseus melupakan sumpahnya yang paling penting. Ia lupa mengganti layar hitam dengan layar putih. Raja Aegeus, ayahnya, berdiri di tebing menanti. Ketika ia melihat layar hitam muncul di cakrawala, ia mengira putranya telah tewas. Dalam kesedihan yang tak tertahankan, Raja Aegeus menjatuhkan dirinya ke laut. Laut itu sejak saat itu dinamai menurut namanya, Laut Aegea. Minotaur bukan hanya monster, tetapi simbol kesombongan, hukuman ilahi, dan harga yang harus dibayar oleh manusia atas dosa-dosa para penguasa mereka. Warisan Minotaur dan labirint tetap hidup, sebuah peringatan abadi dari mitologi Yunani.